Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisuci Fitrianti dari kelas MBS 23KK. Di video ini saya akan membahas analisis kelayakan bisnis dari sebuah usaha kuliner rumahan, yaitu mie ayam teras Akung. Jadi bisnis ini berangkat dari ide sederhana, yaitu menjual mie ayam rumahan di depan teras rumah. Nama teras Akung sendiri diambil dari panggilan ayah saya di keluarga oleh cucu-cucunya, yang memberi kesan hangat, dekat, dan kekeluargaan. Ini penting karena branding seperti ini bisa bikin usaha terasa lebih personal dan mudah diingat. Yang membedakan mie ayam ini dengan yang lain adalah dari segi topping dan kualitas rasa. Kalau biasanya mie ayam punya topping ayam yang cenderung gelap dan kadang alot, di sini justru dibuat lebih terang dan lebih juicy. Selain itu, pangsitnya juga dibuat lebih niat, isi dagingnya lebih banyak, bukan sekedar formalitas. Bahkan baksonya juga homemade, bukan produk instan yang dijual di pasaran. Jadi dari awal sudah terlihat ada value yang ingin ditawarkan, yaitu kualitas yang lebih baik dari kompetitor. Kalau kita lihat dari target pasar, bisnis ini menyasar pelajar, mahasiswa, pekerja, dan warga sekitar. Artinya, ini pasar yang sangat realistis dan dekat dengan lokasi usaha, di mana mereka butuh makanan yang cepat, enak, dan harga terjangkau. Jadi dari sisi kebutuhan pasar, ide ini memang relevan. Selanjutnya, dari hasil observasi lapangan, diketahui bahwa di sekitar lokasi sudah ada beberapa penjual mie ayam, di mana artinya persaingan memang ada. Tapi menariknya, ada beberapa kelemahan kompetitor yang bisa dimanfaatkan. Misalnya, topping ayam yang terkadang alot, lalu isi pangsit yang sedikit, dan penyajian yang kurang menarik. Nah, disinilah mie ayam teras Akung punya peluang untuk masuk dengan konsep yang lebih fresh dan lebih menarik secara visual. Kemudian, dari mini survei ke 10 responden, hasilnya cukup positif. Semua responden menyatakan tertarik untuk membeli mie ayam teras Akung. Jadi, ini indikator awal bahwa produk ini punya demand. Nah, faktor yang paling menentukan ternyata adalah rasa dan porsi. Jadi bukan cuma murah, tapi harus enak dan mengenyangkan. Untuk segi harga, responden menyebut kisaran yang wajar itu antara Rp12.000 sampai Rp19.000. Ini penting karena kita jadi punya gambaran positioning harga yang sesuai dengan pasar. Artinya kalau harga kita masih di range itu, peluang diterima pasar cukup besar. Sekarang kita masuk ke analisis yang lebih aplikatif, yaitu proyeksi penjualan. Di bulan pertama, target realistisnya adalah sekitar 15-25 porsi per hari. Misalnya kita ambil rata-rata 20 porsi dengan harga Rp16.000, maka omset harian sekitar Rp320.000. Kalau dikalikan 30 hari, hasilnya sekitar Rp9,6 juta per bulan. Untuk usaha rumahan, ini angka yang cukup menjanjikan, apalagi biaya operasional bisa ditekan karena tidak perlu sewa tempat. Tapi tentu saja tidak ada bisnis tanpa risiko. Risiko terbesar di sini adalah kompetitor yang sudah lebih dulu ada dan punya pelanggan tetap. Selain itu, ada juga risiko dari kualitas rasa yang tidak konsisten, harga bahan baku yang naik, dan kesalahan produksi seperti bahan yang terbuang. Kalau tidak dikelola dengan baik, hal-hal kecil seperti ini bisa berdampak besar. Misalnya, sekali rasa berubah, pelanggan bisa langsung pindah ke tempat lain karena pilihan mie ayam cukup banyak. Namun, kalau kita lihat secara keseluruhan, bisnis ini tetap layak untuk dijalankan. Alasannya jelas. Pertama, pasarnya ada dan dekat. Lalu yang kedua, ada keunikan produk yang membedakan dari kompetitor. Yang ketiga, biaya awal relatif rendah karena berbasis rumahan. Dan yang terakhir, konsepnya sederhana tapi punya potensi untuk berkembang. Jadi kesimpulannya, mie ayam teras Akung bukan hanya sekedar ide, tapi sudah punya dasar yang cukup kuat untuk dijalankan secara nyata. Tinggal bagaimana eksekusinya dijaga, terutama di kualitas rasa, pelayanan, dan konsistensi.